Selamat pagi anak-anak semua yang berada di rumah. Selamat pagi orang tua juga. Saya berharap bahwa kita semua di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Purwanti atau biasa dipanggil Miss Ipung. Saya guru bahasa Inggris untuk kelas 7 dan 8 di SMP Permata Bangsa. Oke, sebelum kita mulai hari ini belajar karakter, maka saya mengingatkan untuk menjalankan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Yang pertama, apabila kita keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Ya, gunakan masker selalu apabila kita berada di luar rumah. Yang kedua, sesering mungkinlah kita mencuci tangan menggunakan sabun atau kita menggunakan hand sanitizer. Kemanapun kita pergi, jangan lupa membawa hand sanitizer atau tisu basah ya. Kalau kita mencuci tangan itu jauh lebih baik ya. Yang ketiga adalah social distancing, menjaga jarak apabila kita bertemu dengan orang lain. Ya, itu adalah protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang karakter yang namanya karakter bertanggung jawab atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan responsibility, respon ya. Kita memberi respon yang baik, tanggapan yang baik ya. Arti dari tanggung jawab itu sendiri adalah kita memahami dan melakukan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, memahami dan melakukan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Artinya kita memahami dan melakukan semua tugas-tugas yang sudah diberikan kepada kita. Itu adalah bertanggung jawab ya. Ada 3 peranan kita ya. Peran kita untuk kita tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita bagaimana sikap bertanggung jawab. Yang pertama, apabila peran kita sebagai warga negara, apa yang harus kita lakukan untuk memberikan contoh bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab. Sebagai warga negara, kita harus membela negara. Membela negara, apakah kita ikut berperang saat ini? Tidak, karena kita tidak sedang berperang dengan siapapun ya. Membela negara artinya bahwa kita menjaga nama baik dan mengharumkan nama bangsa kita. Contoh, waktu misalnya kita mengikuti competition, pertandingan internasional ya, kita mewakili negara kita membawa nama negara kita membela negara kita di kancah internasional. Kita memberikan yang terbaik, menjaga nama baik ya, sehingga orang boleh melihat bahwa wow, Indonesian people atau warga negara Indonesia memiliki attitude, karakter yang baik ya, bertanding dengan adil, dengan fair, tidak melakukan kekerasan fisik atau kecurangan. Itu salah satu tugas kita sebagai warga negara untuk membela negara. Atau yang lainnya adalah sebagai warga negara kita harus mentaati peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya, seperti lampu merah harus berhenti ya, selalu menggunakan helm ya, jalan di bahu jalan untuk pejalan kaki ya, semua ada aturannya, dilarang membuang sampah sembarangan ya, banyak hal peraturan-peraturan di negara kita yang harus kita taati. Sebagai orang yang bertanggung jawab, kita harus mengikuti ya, termasuk seperti protokol kesehatan ya, menggunakan masker, sering mencuci tangan, hand sanitizer, dan menjaga social distancing. Nah, itulah sebabnya kenapa kita belajar online, karena kita mengikuti protokol, kita mematuhi sebagai warga negara bertanggung jawab, kita mematuhi protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, tanggung jawab sebagai seorang siswa, sebagai seorang murid berada di sekolah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita mentaati peraturan sekolah. Contohnya peraturan sekolah, datang ke sekolah misalnya harus ada di sekolah sebelum jam 7 misalnya. Kita tidak terlambat
ya, itu bukti bahwa kita bertanggung jawab. Kita tidak membuang sampah sembarangan, itu membuktikan kita murid yang bertanggung jawab. Kita menjaga ketertiban di dalam sekolah, lingkungan sekolah, bahkan lingkungan kelas kita sendiri, ya, tidak membuat keributan, itu adalah orang yang bertanggung jawab, ya. Selama proses belajar mengajar terjadi di dalam kelas, kita menghormati guru yang sedang berbicara di dalam kelas, tidak membuat keributan, tidak berbicara sendiri, itu adalah karakter tanggung jawab yang kita tunjukkan, yang kita berikan kepada guru kita, kepada orang-orang di sekeliling kita sebagai murid, ya. Kemudian kita mentaati, ya, apa yang diberikan, kita mengerjakan tugas yang diberikan oleh setiap guru dengan baik, ya. Itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Misalnya juga kita mau pergi sekolah, kita tahu hari Senin jadwal pelajaran matematika, bahasa Indonesia atau IPA, ya, kita sebagai orang yang bertanggung jawab, kita sudah mempersiapkan nih buku kita di malam hari sebelum besok berangkat sekolah. Kita memastikan bukunya ada, kita memastikan pekerjaan rumah atau PR-nya sudah dikerjakan, ya, kita memastikan alat tulis kita lengkap ada di situ supaya besok waktu ke sekolah kita tidak dapat disiplin karena tidak mengerjakan tugas, tapi besok di sekolah kita bisa belajar dengan baik, ya. Itu adalah salah satu bukti tanggung jawab dari seorang murid. Nah, bagaimana kalau tanggung jawab kita sebagai seorang anak yang ada di rumah? Seorang anak bertanggung jawab untuk apa? Mematuhi perintah orang tua, ya, untuk hal yang baik, ya, perintah-perintah yang baik, ya. Sebagai contoh, orang tua kita mau pergi, nak, jaga rumah, ya, jangan lupa nanti dibersihkan, jaga juga adikmu di rumah, papa mama mau pergi, ya. Baik, papa mama. Waktu orang tua kita kembali, wow, rumah kita sudah bersih, kita mengikuti, ya, kita menjaga adik-adik kita misalnya, ya. Nah, waktu mereka pulang, kita ada di rumah, semua sudah rapi dan bersih. Wow, orang tua, wow, terima kasih nak, kamu sudah melaksanakan perintah. Itu adalah orang yang bertanggung jawab, ya. Dia memahami, dia melakukan apa yang harus dia lakukan, ya. Hal yang baik, ya, untuk hal yang baik, ya, lakukan yang terbaik, ya. Oke. Ada ciri-ciri orang yang bertanggung jawab itu ada 5, ya. Ciri-ciri orang yang bertanggung jawab itu ada 5. Yang pertama, orang yang bertanggung jawab adalah orang yang selalu menepati janji, ya. Orang yang bertanggung jawab dia tidak ingkar janji, ya, itu bukti kalau dia bertanggung jawab, ya. Dia tahu, misalnya dia berjanji, oke, hari ini kita akan mengerjakan tugas kelompok kita jam 3 sore. Orang yang bertanggung jawab seharusnya dia datang bisa before, ya, sebelum jam 3, jam kurang 15 menit, kurang 10 menit, dia sudah siap menunggu teman-temannya atau berkumpul dengan teman-temannya, ya. Tapi kalau dia datang setengah 4, itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab karena dia tidak menepati janji. Misalnya kita sudah berjanji dengan orang tua kita, kita tidak mau mengulangi kesalahan kita. Misalnya kita berbohong, kita berjanji, papa mama saya berjanji tidak berbohong, ya. Dan kita tidak melakukan, kita menepati janji kita, itu bukti kita orang-orang yang bertanggung jawab, ya. Tapi kalau kita melanggar, kita adalah orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Ada pilihan di tangan kita, ya. Hari ini ibu mengajarkan bagaimana untuk kita membangun karakter tanggung jawab itu di dalam diri kita. Oke. Yang kedua, setelah menepati janji, kita memahami tugas dan melakukan, ya, semua perintah yang diberikan, perintah yang baik yang diberikan kepada kita oleh orang tua kita, oleh guru kita, atau semua orang yang bertanggung jawab dalam hidup kita, kita memahami dan kita melakukan tugasnya. Taat, ya, taat, mentaati, melakukan, itu adalah ciri orang yang bertanggung jawab. Yang pertama, menepati janji. Yang kedua, memahami dan melakukan tugas dengan baik, ya. Yang ketiga, orang yang tidak berdalih. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang tidak berdalih atau orang yang tidak membuat alasan,
ya. Kalau orang, oke, kamu harus mengerjakan PR dan PR misalnya matematika dan dikumpulkan hari Jumat. Pada hari Jumat kita, kalau orang yang bertanggung jawab ya kita mengerjakan dan kita kumpulkan tepat pada waktu yang ditentukan. Itu orang yang bertanggung jawab. Tapi kalau orang yang tidak bertanggung jawab, dia tidak mengerjakan. Kemudian kenapa? Gurunya bertanya, kenapa kamu tidak mengerjakan PR-mu? Iya, soalnya semalam mati lampu. Oh, pulpennya hilang. X-nya nggak ada, buku saya habis, buku saya dipinjam teman. Berbagai alasan, berbagai dalih yang kita kemukakan. Itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi orang yang bertanggung jawab, misalnya terjadi kita lupa mengerjakan tugas yang diberikan. Apa yang harus kita lakukan? Datang ke guru kita. Bapak, Ibu, Guru, saya minta maaf. Saya lalai. Saya tidak mengerjakan tugas saya. Maafkan saya. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ya. Jadi tidak ada alasan yang selalu menyalahkan orang lain, ya. Tidak berdalih, tidak membuat alasan. Jadi ciri-ciri orang yang bertanggung jawab tidak suka membuat alasan, ya, tidak berdalih-dalih. Banyak dalih itu banyak alasan, ya, yang kecenderungan akhirnya menyalahkan orang lain, ya. Jadi orang yang bertanggung jawab, dia menepati janji, dia memahami dan melakukan tugas, dia juga tidak berdalih-dalih. Yang keempat, apa ciri dari orang yang bertanggung jawab? Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang melakukan pekerjaannya sebaik-baiknya. Ya. Orang yang mengerjakan tugas sebaik-baiknya. You do in excellent way. You do in the best, you give the best things, ya, yang terbaik yang kamu berikan, ya. Ya, misalnya seperti tadi kita mengerjakan tugas harus dikumpulkan pada hari apa, gitu ya. Kita mengerjakan sebaik-baiknya dan memberikan pada waktu yang tepat sesuai yang ditentukan. Itu artinya kita bertanggung jawab. Tapi kalau kita mengumpulkan tugas terlambat, itu artinya kita tidak bertanggung jawab, ya. Orang yang bertanggung jawab dia melakukan tugas sebaik-baiknya, ya. Yang terakhir, yang kelima, orang yang bertanggung jawab adalah orang yang menyelesaikan atau memperbaiki kesalahan waktu dia berbuat kesalahan, ya. Contohnya adalah misalnya kita melakukan kesalahan seperti saya katakan tadi, kita tidak mengerjakan PR kita. Kemudian sebagai orang yang bersalah, kita mengakui kesalahan kita kepada orang tua atau kepada guru kita, minta maaf dengan mereka dan berjanji tidak mengulangi. Lalu kita mengerjakan waktu itu juga dan segera mengumpulkan dan meminta maaf atas keterlambatan. Ya, kita memperbaiki kesalahan. Waktu kita dititip pesan, diberi perintah orang tua untuk membersihkan rumah, orang tua datang, rumahnya belum bersih. Ini kesalahan. Apa yang harus kita lakukan? Kita minta maaf dan kerjakan saat itu. Itu bukti apa? Kita memperbaiki kesalahan. Ya, waktu kita berbohong, waktu kita mencuri, kita ketahuan, akui, ya. Akui, minta maaf, jangan ulangi lagi, perbaiki diri kita untuk tidak melakukan kesalahan hal yang sama. Itu adalah ciri-ciri orang yang bertanggung jawab. Jadi orang yang bertanggung jawab pertama adalah orang yang menepati janjinya. Yang kedua, memahami dan melakukan tugasnya. Yang ketiga, orang yang tidak berdalih atau membuat alasan. Yang keempat adalah melakukan pekerjaan sebaik-baiknya. Yang kelima, apabila melakukan kesalahan, kita adalah orang-orang yang memperbaiki diri, memperbaiki kesalahan. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar, ya, bagaimana menjadi orang yang bertanggung jawab sebagai warga negara, sebagai murid di sekolah, bahkan sebagai anak yang berada di rumah. Jadi hari ini anak-anak, pesan ibu, lakukan yang terbaik, ya.
kita hidup tidak ada yang sempurna ya, kita selalu melakukan kesalahan, tidak apa-apa, tapi prinsipnya adalah jangan mengulangi kesalahan yang sama ya. Karena orang yang bertanggung jawab, sekali dia membuat kesalahan, dia akan memperbaiki diri untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama ya. Hari ini penting sekali bahwa semua kita mengerti dan memahami bagaimana kita harus membangun karakter tanggung jawab sehingga kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Jadi orang yang bertanggung jawab itu adalah orang yang bisa dipercaya. Waktu kita diberi tugas hal kecil saja, membuang sampah misalnya di kelas pada tempatnya, menjaga ketertiban, semua perintah yang guru lakukan kita kerjakan. Wow, kita diangkat menjadi apa? Ketua kelas. Waktu kita menjalankan tugas dengan baik sebagai ketua kelas, kemudian kita dipercayakan sebagai apa? Sebagai ketua OSIS ya. Ini jenjang, dan at the end, pada akhirnya waktu kamu besar, waktu kamu sudah bekerja, kamu akan menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan posisi yang baik, dihormati, dihargai karena apa? Karakter tanggung jawab ya. Jadi melakukan dari hal yang kecil sampai akan diberikan tugas dan tanggung jawab untuk hal-hal yang besar ya. Hari ini sekian apa yang bisa Ibu sampaikan, dan Ibu percaya bahwa kita akan sama-sama sebagai guru, sebagai murid, sebagai orang tua, mari kita bangun karakter tanggung jawab ini, karena ini sangat berguna untuk kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Oke, selamat melanjutkan aktivitas, selamat belajar, dan selamat mempraktekkan membangun karakter tanggung jawab. Nah, tugas sebelum Ibu selesai, tugasnya adalah ya, yang harus kerjakan di selembar kertas, nanti boleh dikirim ke wali kelasnya atau ke nomor Ibu nanti yang bisa di-share melalui wali kelasnya ya. Tugasnya adalah yang pertama, tulislah minimal 5 komitmenmu sebagai warga negara, sebagai anak, sebagai murid ya. Dari ketiga ini minimal 5 apa yang akan kamu lakukan ya untuk membangun karakter tanggung jawab itu ya. Komitmen apa yang mau kamu lakukan untuk membangun karakter tanggung jawab itu ya. Contoh misalnya, saya mulai hari ini, saya mau mentaati ya, saya mau belajar mentaati, saya mau belajar disiplin waktu misalnya ya. Itu adalah contoh-contoh ya. Tulis di selembar kertas dan kumpulkan ke Ibu ya, difoto aja, difoto, dikirim, dikumpulkan, bisa melalui wali kelas atau langsung ke nomor Ibu yang Ibu akan sharekan nanti melalui wali kelas. Oke anak-anak, sekian untuk hari ini. Selamat beraktivitas ya, selamat berkarya. Tuhan selalu memberkati kita semua. Bye-bye. Terima kasih.